Assalamualaikum anak soleh dan soleha. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang Sunan Maulana Malik Ibrahim. Tujuan pembelajarannya adalah kalian mampu menganalisis biografi Sunan Maulana Malik Ibrahim dan perannya dalam mengembangkan Islam sebagai teladan yang berani dan istiqomah. Sebelum memulai pelajaran hari ini, yuk sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sunan Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim diperkirakan lahir pada awal abad ke-14 atau 1350 Masehi. Maulana Malik Ibrahim juga disebut Syekh Maghribi. Sebagian rakyat juga menyebutnya kakek bantal. Ia bersaudara dengan Maulana Ishaq, ulama terkenal di Samudra Pasai, sekaligus ayah dari Sunan Giri atau Raden Paku. Ibrahim dan Ishak adalah anak dari seorang ulama Persia yang dikenal dengan sebutan Maulana Malik Jumadil Kubra yang menetap di Samarkand. Maulana Malik Jumadil Kubra diyakini sebagai keturunan ke-10 dari Husain, cucu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Masyarakat umum di Jawa mengenal Maulana Malik Ibrahim sebagai Sunan Gresik karena tempat untuk menyiarkan Islam dan pemakamannya berada di daerah Gresik. Maulana Malik Ibrahim pernah bermukim di Champa, sekarang Kamboja, selama 13 tahun. Sejak tahun 1379. Ia menikah dengan putri raja yang memberinya 2 putra. Mereka adalah Raden Rahmat yang dikenal dengan Sunan Ampel dan Sayyid Ali Murtado. Pada tahun 1392 Masehi, Maulana Malik Ibrahim hijrah ke Pulau Jawa meninggalkan keluarganya. Dakwah Sunan Maulana Malik Ibrahim. Di kalangan Wali Songo, Maulana Malik Ibrahim disebut-sebut sebagai wali paling senior, wali pertama atau guru para wali. Beberapa pendapat menyebutkan ia berasal dari Turki, Arab Saudi, dan Gujarat, India. Maulana Malik Ibrahim diminta ayahnya, Barebat Zainul Alam atau Syekh Jumadil Kubra, agar merantau dan berdakwah ke negeri selatan. Bersama 40 anggota rombongan yang menyertainya, Maulana Malik Ibrahim mengarungi samudra berhari-hari. Menurut buku pegangan juru kunci, maka Maulana Malik Ibrahim cantumkan bahwa ia berlabuh di Sedayu, Gresik pada tahun 1392. Aktivitas pertama yang dilakukan ketika itu adalah berdagang dengan cara membuka warung. Warung itu menyediakan kebutuhan pokok dengan harga murah. Selain itu, secara khusus Maulana Malik Ibrahim juga menyediakan diri untuk mengobati istri raja yang berasal dari Champa. Besar kemungkinan permasyuri tersebut masih kerabat istrinya. Rombongan Maulana Malik Ibrahim menetap di Desa Leran, sekitar 9 km di barat kota Gresik. Waktu itu ia berada di bawah kerajaan Majapahit. Nah, dari sinilah Maulana Malik Ibrahim mulai meluncurkan dakwahnya dengan menjauhi konfrontasi. Sebagian besar masyarakat setempat ketika itu menganut agama Hindu, agama resmi kerajaan Majapahit. Sebagai tabib di masyarakat, ia juga mengobati dengan doa-doa yang diambil dari Al-Quran. Terbukti mampu menyembuhkan penyakit. Sunan Gresik pun seakan menjelma menjadi dewa penolong.
Ia tidak pernah mau dibayar. Di kalangan kaum Hindu di kawasan itu, Sunan Gresik cepat dikenal karena sanggup menerobos sekat-sekat kasta. Ia memperlakukan semua orang sama derajatnya. Berangsur-angsur, jumlah pengikutnya terus bertambah. Setelah jumlah mereka makin banyak, Sunan Maulana Malik Ibrahim mendirikan masjid. Ia juga merasa perlu membangun bilik-bilik tempat menimba ilmu bersama. Model belajar seperti inilah yang kemudian dikenal dengan nama pesantren. Di tempat inilah beliau pertama kali mendirikan pesantren. Beliau mengajarkan Islam kepada para muridnya. Mereka tidak hanya datang dari Gresik, tapi juga dari daerah lain. Pendirian pesantren yang pertama kali di Nusantara itu diilhami oleh kebiasaan masyarakat Hindu, yaitu para biksu dan pendeta Brahmana yang mendidik cantrik dan calon pemimpin agama di mandala-mandala mereka. Inilah salah satu strategi Maulana Malik Ibrahim yang baik. Orang Buddha dan Hindu yang mendirikan mandala-mandala untuk mendidik kader tidak dimusuhi, tapi beliau mendirikan pesantren yang mirip dengan mandala-mandala milik kelompok Hindu dan Buddha untuk menjaring umat. Ternyata hasilnya sungguh luar biasa. Dari pesantren Gresik kemudian muncullah para mubalik yang menyebar ke seluruh Nusantara. 2 tahun sudah Sunan Maulana Malik Ibrahim berdakwah di Gresik. Beliau tidak hanya membimbing umat untuk mengenal dan mendalami agama Islam, tetapi juga memberi pengarahan agar tingkat kehidupan rakyat Gresik menjadi lebih baik. Beliau juga mempunyai gagasan mengalirkan air dari gunung untuk mengairi lahan pertanian penduduk. Nah, dengan adanya sistem pengairan yang baik ini, para petani menjadi makmur dan mereka dapat mengerjakan ibadah dengan tenang. Oh iya, kenapa ya Sunan Maulana Malik Ibrahim disebut dengan sebutan kakek bantal? Dari catatan sejarah, pesantren itulah yang pertama kali didirikan di tanah Jawa. Dalam mengajarkan ilmunya, Maulana Malik Ibrahim mempunyai kebiasaan khas, yaitu meletakkan Al-Quran atau kitab hadis di atas bantal. Nah, karena itulah ia dijuluki dengan kakek bantal. Kendati pengikutnya terus bertambah, ia belum merasa puas sebelum berhasil mengislamkan Raja Majapahit. Ia paham betul bahwa tradisi Jawa syarat dengan kultur patron klien. Rakyat akan selalu merujuk dan berteladan pada perilaku raja. Nah, oleh sebab itu mengislamkan raja merupakan pekerjaan yang sangat strategis. Maulana Malik Ibrahim juga mengajarkan cara-cara baru bercocok tanam. Ia merangkul masyarakat bawah, yaitu kasta yang disisihkan dalam Hindu. Sempurnalah sudah misi pertamanya, yaitu mencari tempat di hati masyarakat sekitar yang ketika itu tengah dilanda krisis ekonomi dan perang saudara. Setelah membangun dan menata pondokan atau pesantren tempat belajar agama di Leran, tahun 1419 Masehi, Maulana Malik Ibrahim wafat. Tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal 882 Hijriah atau 8 April 1439 Masehi. Dari fakta tersebut, pantaslah jika akhirnya orang menjuluki Maulana Malik Ibrahim sebagai bapak pesantren di tanah Jawa. Makamnya kini terdapat di Kampung Gapura, Gresik, Jawa Timur. Nah, sikap positif apa yang diberikan oleh Sunan Maulana Malik Ibrahim? Sunan Maulana Malik Ibrahim gigih dalam menyebarkan ajaran Islam. Dalam mengembangkan dakwah tersebut, terdapat sikap positif yang dapat diteladani. Antara lain adalah 1. Dermawan dan santun dalam berdakwah. Tidak ada kekerasan, ya.
Sikap ini ditunjukkan dalam berdagang dengan mengadakan pasar murah dan selalu berbagi dengan kaum fakir miskin demi untuk perjuangan di jalan Allah. Dalam berdakwah juga Maulana Malik Ibrahim mengajarkan agama Islam secara bertahap dan melalui proses. Kemudian mempunyai toleransi yang tinggi dalam menjalin hubungan baik antar sesama masyarakat maupun dengan para penguasa di Majapahit. Oleh karena itu, beliau diangkat menjadi penasehat raja. Selalu gigih dan semangat dalam berdakwah. Kegigihan dalam menyebarkan agama Islam terbukti dari perjalanan jauh merantau dari tanah kelahirannya menuju tanah Jawa melalui jalur laut yang begitu melelahkan. Ya, jadi kalian bisa mengambil sikap-sikap positif yang sudah diajarkan oleh Sunan Maulana Malik Ibrahim. Pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Yeni tutup dengan mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.